Dalam kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bersama-sama akan membaca surah Al-Waqi'ah, Az-Zalzalah, kemudian Al-Qari'ah. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita untuk selalu berbekal, bersiap-siap berjumpa dengan Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Penyukur, yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengajak kita kembali kepadanya. Bahkan kepada para pendosa yang bergelimangan dosa, Allah mengajak mereka kembali sebelum terlambat. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Sampaikan kepada hamba-hambaku yang telah tenggelam bergelimangan dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguh dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah pintu taubat masih terbuka buat kita. Karena begitu datang detik-detik sakaratul maut, pintu taubat tertutup, kesempatan telah berakhir. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang selama ini aktif di majelis ta'lim dan selalu mengingat hari akhir dan menginginkan kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, terutama sekali bangsa kita. Kok umat Islam mayoritas, tapi nggak mampu untuk mewarnai kehidupan berbangsa bernegara. Padahal Nabi kita merupakan Nabi yang merupakan rahmat bagi seluruh al-alamin. Tuhan kita Allah yang selalu mengajak kita dengan penuh rahmat dan kasih-Nya. Dan selalu bersama kita, sekejap pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita, kalau lagi sejahtera, aman, lupa kepada Allah. Begitu kita terjepit dalam keadaan yang betul-betul kritis, baru kita memanggil Allah. Tapi Allah tidak pernah berkata kepada kita, kemana saja kamu selama ini? Disambut dengan hangat dan mesra, maka jangan pernah kita lupa kepada Allah. Tuhan kita yang selalu memberikan harapan. Jangan kita dikuasai oleh kegelapan, putus asa, frustasi. Akhirnya kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah yang kembali manfaatnya untuk kita semuanya. Nah, mari para jamaah sekalian kita baca suratul Waqi'ah. Kita baca perlahan-lahan ya. Jangan tergesa-gesa. Mudah-mudahan irama dari surah ini dan kandungannya dapat betul-betul kita serap dalam hati kita yang akan mengarahkan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Al-Fatihah lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون
أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن خلقناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم
Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية اللهم أجرنا من عذابك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأخلص نياتنا وتقبل منا يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tadi kita telah membaca suratul Waqi'ah, Az-Zalzalah, demikian pula surah Al-Qari'ah. Al-Waqi'ah sebagaimana kita ketahui artinya kejadian yang besar, yang amat dahsyat, yang akan menyelimuti seluruh makhluk. Kejadiannya merupakan pasti, dan tidak akan ada seorang pun yang mengingkarinya karena dia akan langsung berhadapan langsung. Yang tadinya merupakan berita yang kita imani akan tiba saatnya menjadi kenyataan yang akan dialami langsung oleh manusia. Sedangkan Al-Qari'ah merupakan peristiwa yang betul-betul mengguncang, menghentak manusia. Dan pada hari tersebut secara singkat dalam surah ini, manusia mengalami kejadian yang amat mengerikan. Manusia bertaburan berterbangan. Sedangkan gunung-gunung tercabut dari akarnya bagaikan bulu-bulu yang halus. Dalam Al-Waqi'ah Allah sebutkan, "Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha." Apabila bumi diguncang dengan guncangan yang amat dahsyat, bukan lagi 9-10 skala Richter, tapi bumi dan seluruh makhluk yang berada di permukaannya diguncang dengan dahsyat oleh Allah. Gunung-gunung tercabut dari akarnya, kemudian dibenturkan hingga berubah luluh menjadi tepungan-tepungan debu yang halus. Wa kuntum azwajan thalatha. Pada hari tersebut manusia akan terbagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama ashabul yamin, yang berjalan dalam kehidupan dunia di jalan yang lurus mengikuti bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bila dia tergelincir dalam kesalahan, dia segera kembali ke jalan Allah. Al-Yamin di sini mengisyaratkan jalan yang Allah ridhai, jalan yang lurus, diambil dari kata al-yumnu yang artinya penuh keberkahan. Kata al-yumnu dalam bahasa Arab menunjukkan arti keberkahan. Ar-rajulul maimun adalah pria yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tersebut Allah akan tempatkan ashabul yamin di tempat yang amat betul-betul mulia, yang tak terbayangkan dalam benak kita. Kenikmatan yang namanya mungkin serupa, tapi hakikatnya berbeda. Salah satu keajaiban yang menakjubkan pada hari tersebut, wanita-wanita dunia yang telah lanjut usia, atau katakan yang lahir dengan penampilan yang kurang menarik sebagai cobaan bagi dirinya, Allah ciptakan ulang kembali dengan bentuk yang terindah, dengan bentuk yang menawan. Inna ansha'nahunna insya, kami akan ciptakan ulang kembali. Faja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka gadis-gadis belia, uruban atroba yang begitu hangat mesra kepada suaminya. Di sana mereka tidak akan mendengarkan lagi hal-hal yang menyedihkan, menyusahkan.
menggelisahkan dengan berita-beritanya, kata-kata yang terdengar semua indah. Yang mereka bicarakan semua keindahan, tidak lagi terdapat kedengkian dalam hati masing-masing. Hubungan yang amat indah antara para penghuni surga, baik pria maupun wanitanya. Lalu kita bertanya, bagaimana kedudukan bidadari surga? Masa ibu-ibu akan disisihkan, digantikan oleh bidadari surga yang digambarkan dalam surah Ar-Rahman, gambaran yang begitu indah. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Betul lah ibu sekalian. Sebelumnya fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma. Digambarkan bagaimana wanita-wanita syurgawi dari bidadari syurga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mata mereka tertunduk kecuali oleh pasangan mereka yang tak pernah disentuh oleh jin maupun manusia. Mereka bagaikan apa? Kulit tubuh mereka, pemandangan mereka bagaikan yakut, paduan antara yakut dan marjan. Yakut putih cemerlang, marjan kemerah-merahan. Kalau Allah gambarkan juga hurun in ka'amthalil lu'lu'il maknun. Hur dalam bahasa Arab jamak dari haura, yang artinya matanya ya, yang putih-putih, yang hitam-hitam, jeli, ya, menawan dan menarik. Hurun in jamak dari aina, menggambarkan matanya. Artinya dari mulai tubuhnya, matanya, seluruhnya penuh dengan keindahan. Lalu bagaimana wanita-wanita yang beramal di dunia, bekerja begitu hangat, kemudian taat kepada suami mereka, apakah mereka akan dikalahkan oleh bidadari surga? Memang banyak riwayat-riwayat yang membingungkan. Bahagian dari infiltrasi yang masuk dari luar Islam. Ayolah ibu-ibu sekalian, ibu-ibu insya Allah yang akan menjadi bidadari surga, yang diciptakan ulang kembali oleh Allah. Suaminya yang beriman akan berkumpul bersama istrinya. Kalau suaminya beriman, istrinya tidak, Allah gantikan dengan wanita lain yang akan mendampinginya. Begitu juga kalau suaminya tak beriman, istrinya beriman, Allah akan pasangkan dengan pasangan yang sesuai dengan kedudukannya. Maka pada hari tersebut, semua orang yang saling berkasih-kasihan, saling mencinta, pada hari tersebut akan berpisah, bahkan saling bermusuh-musuhan, kecuali yang berkumpul dalam kehidupan dunia dalam keadaan bertakwa. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua orang yang saling mencinta pada hari tersebut akan bermusuh-musuhan. Bahkan tiap rombongan masuk ke dalam api neraka, rombongan yang lain saling melaknat, mengutuk. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Jadi tiap rombongan masuk, bertemu dengan rombongan sebelumnya, saling mengutuk, melaknat. Gara-gara kalian kami ini terjerumus dalam kesesatan. Ini semua merupakan petikan-petikan dari gambaran yang terdapat dalam surah Al-Waqi'ah. Di mana pada hari tersebut, manusia akan terbagi 3 golongan. Bukan dibagi berdasarkan kasta, berdasarkan kedudukan, berdasarkan juga harta, tapi dibagi sesuai dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan. Yang satu adalah ashabul yamin, yang kedua adalah ashabul masy'amah. Ashabul yamin betapa indahnya, betapa berbahagianya mereka. Sedangkan ashabul masy'amah betapa menyedihkan, menderitanya dan putus asanya mereka. Kalau al-yamin berarti berkah, kalau asy'umu atau masy'amah berarti kesialan. Jadi ashabul masy'amah orang yang betul-betul merasakan kehidupan mereka penuh dengan kesialan, penuh dengan penyesalan. Karena mereka tidak memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada mereka untuk bekal kehidupan yang kekal abadi, bukan untuk kehidupan fana yang singkat. Coba Bapak Ibu bayangkan perumpamaan yang Allah berikan. Berbicara mengenai relativitas waktu. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'ud. Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kami. Sedangkan hari-hari akhirat tiada akhir. Hari-hari akhirat tiada akhir. Sedangkan kalau kita diberikan umur 100 tahun,
Dibandingkan satu hari akhirat hanya 1/10. Jadi seandainya orang yang paling senang dalam kehidupan dunia bersenang-senang tanpa cobaan, tapi mereka bukan dari penghuni surga. Begitu mereka membuka mata mereka menyaksikan hari akhir nanti, mereka akan mengutuk kebodohan mereka yang mengorbankan kehidupan yang kekal panjang dalam keridhaan Allah dengan kehidupan singkat yang mereka lalui. Dalam kesenangan yang bersifat relatif tidak berarti dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kita tidak merasa waktu berlalu begitu cepat. Saya pertama kali berada di Majelis Ta'lim At-Taqwa mungkin 20 tahun yang lalu ya, terlebih. Bapak Joko pada saat itu masih gagah-gagah perkoso gitu. Saya juga pada saat itu masih seger-segernya. Sekarang kita sudah mulai berasa. Tubuh kita yang mulai melemah, digerogoti oleh penyakit, ya. Terlambat tidur kita sudah mulai merasakan keletihan yang luar biasa. Terkadang tengah malam kita bangun tensi kita meninggi karena gangguan lambung. Berbagai macam persoalan. Kalau dulu setiap malam kita mau tidur, kita punya rencana untuk pekerjaan berikutnya. Kebetulan saya ikut bermain juga di properti. Saya nggak berharap dari pengajian saya menerima uang, saya berharap dari pekerjaan. Biar pengajian saya sepenuhnya menjadi bekal saya buat akhirat. Itu kalau kita malam bangun, kita berpikir untuk proyek ke depan. Bahkan terkadang teman kita datang malam-malam membawa peta tentang tanah yang bakal dibebaskan. Sekarang setiap malam kita tidur, kita tidak tahu apakah besok kita akan dibangkitkan kembali. Peringatan di hari tua untuk kita semua dengan rambut yang putih. Begitu juga tubuh yang mulai melemah, sendi-sendi yang mulai sakit. Peringatan bagi kita tidak lama lagi kamu akan kembali pada Allah. Maka jangan kita sia-siakan waktu kita untuk banyak-banyak mendekatkan diri, bertaubat dari kesalahan. Hingga pada saat kita menjumpai Allah, kita tidak akan menyesal dan berubah. Dikumpulkan bersama Rasulnya dan para kekasihnya. Walaupun kita tahu amal kita ini sedikit, kelalaian dan dosa kita banyak. Tapi Alhamdulillah Tuhan kita yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mudah-mudahan hati kita hidup murni betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Kalau al-waqi'ah, al-qari'ah, begitu pula az-zalzalah yang menggambarkan gempa yang amat dahsyat. Maka apa arti al-qiyamah? Apa arti al-qiyamah? Sebagaimana dalam suratul qiyamah Allah bersumpah, fala uqsimu biyaumil qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah, bala qadirina ala an nusawiyya banana. Kiamat sebetulnya bukan saat berakhirnya kehidupan dunia dan saat hancurnya. Seperti al-waqi'ah, zalzalah maupun al-qari'ah. Begitu juga al-haqqah. Tapi kiamat merupakan hari kebangkitan. Diambil dari kata qama yaqumu qiyaman yang artinya bangkit. Di mana mereka keluar dari kehidupan dengan dimensinya yang rendah, kita masuk ke dimensi kehidupan yang baru. Di mana keadaan manusia pada saat tersebut berbeda dengan keadaannya dalam kehidupan dunia. Meninggalkan kehidupan yang fana dan singkat menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Begitu pula kesenangannya, begitu pula azabnya bagi mereka-mereka yang tak bersiap untuk menghadapi hari tersebut. Allah bersumpah dalam suratul qiyamah, fala uqsimu biyaumil qiyamah. Aku benar-benar bersumpah dengan saat kebangkitan di hari yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dengan kiamat ini karena ini merupakan kejadian besar yang akan membuat manusia pada hari tersebut betul-betul apa? Sistem nilainya dijungkir balikkan, begitu pula dimensinya. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah ini merupakan apa? Jiwa yang selalu mengeritik, mengoreksi seseorang pada saat dia melakukan perbuatan yang tidak benar. Tidak ada satupun manusia kecuali dia akan mengalami saat-saat di mana jiwanya mengoreksi, mengkritisi perbuatannya. Walaupun di luar mendapatkan pujian, sanjungan, tapi pada saat dia sendiri
Dia tahu kesalahannya, kekurangannya. Begitu pula kebohongan dan kepalsuan. Oleh karena itu orang seperti mereka ini orang yang tidak dapat tidur dengan nyenyak sebetulnya. Bergelisah. Akhirnya berusaha untuk melarikan diri dengan berbagai macam kesibukan, aktivitas dan kegiatan. Jadi apa yang mereka lalui sebetulnya pelarian. Oleh karena itu ada istilah killing time. Jiwa mereka tidak tentram, bergelisah. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu, yang paling banyak mengalami kegelisahan bahkan datang minta doa dibacakan air, mereka. Mereka itu yang bergelisah, mereka itu yang resah, mereka itu yang hidup ketakutan. Karena mereka hidup melakukan berbagai macam pelanggaran. Yang pertama menderita adalah nuraninya. Jadi jangan terpedaya oleh senyum tawa mereka. Kalau Bapak Ibu tahu hati mereka, Bapak betul-betul akan bersyukur bersama Ibu. Alhamdulillah Allah tidak masukkan kita bersama mereka. Tapi orang yang jiwanya tentram, yang dinamakan an-nafsul mutmainnah, mereka hatinya selalu ingat Allah. Selalu ingin beramal bekerja untuk Allah. Pada saat mereka mengalami tekanan, mereka kembali pada Allah. Pada saat mereka berharap, mereka minta kepada Allah. Dan mereka selalu mengucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang hatinya bersama Allah, apalagi yang membuat dirinya takut? Apa yang membuat dirinya bergelisah? Dunia yang dilalui, semua merupakan ujian, baik senang maupun susahnya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Pada saat diberikan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah. Dia berharap agar kesenangan tersebut bukan merupakan uluran. Di saat dicoba dengan kesusahan, penderitaan, sedikit pun tidak berkeluh kesah. Dia mengatakan inna lillahi ma'a'ta wa lillahi ma'akhad. Dia yang memberi, dia punya hak kapan dia ingin mengambil. Dan apa yang Allah lakukan, semuanya merupakan rahmat. Sebagaimana Ayub ketika diambil anaknya. Satu persatu. Ketika diambil kekayaannya. Ketika tubuhnya penuh dengan penyakit, sedikit pun dia tidak berkeluh kesah. Sampai ketika istrinya mengeluh sedikit saja, Ayub marah yang luar biasa padanya. Sampai pada akhirnya dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Anni massaniyal burru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku terkena mara bahaya, Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Allah perintahkan Ayub untuk menghentakkan kakinya. Wadrib birijlika. Hentakkan kakimu. Padahal dia sakit, tidak berdaya sama sekali. Tapi Allah sebelum memberikan rahmatnya, ingin hambanya berusaha. Seperti Sayyidah Hajar bersa'i di antara Safa dan Marwah. Sebelum mendapatkan rezekinya, dia bersa'i artinya berusaha. Karena bahasa Arab as'a itu artinya usaha. Jadi kata usaha itu diambil dari bahasa Arab. Cuma karena ain susah disebutkan, berubah menjadi apa? Usaha. Seperti iklan. Bahasa Arab iklan. Begitu juga Sayyidah Maryam sebelum mendapatkan karunia sehabis dia melahirkan, Allah perintahkan untuk menggoyang pohon korma. Padahal wanita yang sedang nifas, bagaimana mungkin bisa menggoyangkan pohon korma? Yang laki-laki pun kalau menggoyangkan korma, buahnya tidak jatuh. Artinya apa? Kamu berusaha, kekurangan kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan tutupi. Yang datang kepadaku satu jengkal, aku akan hampiri satu hasta. Yang datang kepadaku satu hasta, aku akan hampiri satu depak. Yang datang kepadaku berjalan, aku akan hampiri sambil berlari. Ini perumpamaan. Allah lebih cepat kepada kita daripada usaha kita. Semuanya rasa aman baginya, rezekinya, kebutuhannya, keluarganya, bukan bergantung pada gaji setiap bulan yang diterima. Atau katakan hasil korupsi, main 4 gulipat yang mereka lakukan. Semua ini sebab penderitaan dan kesusahan. Saya ingin ceritakan pengalaman pribadi saya. Pada era Presiden Soeharto. Kebetulan dari keluarga Cendana mengundang saya untuk hadir di satu pengajian. Saya mau pergi tadinya ragu-ragu. Pergi jangan. Orang bilang mungkin Ustadz bisa memberikan nasihat. Saya berangkat. Saya sampaikan nasihat dengan tujuan yang betul, alhamdulillah, mengingatkan mereka. Pada saat itu ada Bapak Probo Sutejo, ada grup-grup mereka semua berbulan puasa sambil mendengarkan pengajian. Tapi saya perhatikan, mereka sebetulnya mengadakan acara ini hanya untuk apa? Hiburan. Untuk hiburan. Ya. Jadi paling tidak mereka kumpul bersama-sama, ya. Bersama-sama mereka sholat tarawih, kemudian mendengarkan nasihat.
Cuma kebanyakan yang saya dengar itu dari sambutan sanjungan. Kita kalau mendengarkan makhluk yang disanjung, beda dengan mendengarkan Allah yang diagungkan, dibesarkan. Semuanya merasakan sebagai hamba-hambanya. Betul nggak Ibu sekalian? Oleh karena itu majelis yang banyak disebutkan nama Allah, itu majelis yang paling damai tentram buat kita semua. Adapun kedudukan, kekayaan berapa lama usianya kira-kira. Akhirnya selesai pengajian saya dipaksa untuk menerima uang, saya nggak mau, dipaksa. Saya malu kan kalau sampai di tengah-tengah pemandangan orang saya terima, tapi demi Allah pada saat saya terima itu uang, saya punya hati gelisah yang luar biasa. Hati yang bergelisah luar biasa. Akhirnya saya mampir di pinggir jembatan, saya bagikan itu uang, baru saya punya hati plong dan damai. Saya nggak ingin pengajian saya dinilai dengan uang. Saya ingin pengajian saya menjadi bekal murni. Apalagi uang yang masuk belum tentu merupakan uang yang bersih. Jadi Allah kasih subhanallah, saya menerima sedikit saja hati bergelisah. Bagaimana mereka yang bergelimangan uang dari hasil yang tidak benar? Seperti yang dialami oleh jaksa muda yang kita dengar beritanya. Itu yang di tangan dia nggak seberapa dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak terbuka. Karena yang terbuka itu yang menjadi apa? Yang mengancam kepentingan satu kelompok, maka dibuka sebagai pukulan dan ancaman. Tapi mereka yang berkolaborasi bersama-sama melakukan kejahatan, kekayaan yang mereka simpan, kekayaan yang sebetulnya kalau dibagikan untuk rakyat, rakyat akan hidup sejahtera. Mungkin juga hutang luar negeri kita bisa terbayar sebahagian. Kenapa semua ini terjadi? Karena mereka lupa seolah hidup ini hanya kehidupan dunia. Wa ma hayatuna illal hayatud dunya. Kehidupan kita ini apa? Hanya kehidupan dunia. Kalau mereka ingat bahwa semua yang mereka lakukan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kelak mereka akan menghadapi balasannya, tidak mungkin mereka akan melakukan hal tersebut. Oleh karena itu dalam mengangkat pemimpin tidak cukup hanya cerdas. Tidak cukup hanya dalam bidang pengetahuan mumpuni bergelar. Dibutuhkan seorang pemimpin yang hatinya takut kepada Allah, ingat padanya. Baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Bukan merupakan hal yang dibuat-buat, tapi karakter yang ditunjukkan di hadapan manusia di belakang mereka, sendiri ataupun dalam keramaian. Demikian pula ada keuntungan atau tidak, ada ancaman atau tidak, tetap karakternya tidak berubah. Orang seperti ini yang bisa diharapkan di saat memimpin bangsa akan peduli terhadap bangsa karena takut pada Allah dan pengawasannya. Oleh karena itu, orang yang hatinya bersama Allah, dalam keadaan apapun dia akan merasa tentram. Dia tidak takut menghadapi kehidupan ini, karena semuanya di tangan Allah. Allah sang pemberi rizki, Allah subhanahu wa ta'ala sang pelindung, Allah juga maha pengasih penyayang, terutama sekali kepada hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itu mereka selalu mengingat Allah, dan Allah juga selalu mengingat mereka. Dengarkan firman Allah yang memberikan hiburan dan harapan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian mengingat Allah. Zikir sebetulnya merupakan amal hati. Lisan hanya mengungkapkan apa yang di hati. Banyak-banyaklah kalian selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertasbihlah kalian mentasbihkan Allah pagi dan petang. Lalu apa yang Allah janjikan? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah yang akan melimpahkan selawatnya untuk kalian. Selalu melimpahkan selawatnya untuk kalian. Selawat dari Allah adalah rahmat, keberkahan dan perlindungannya. Selawat dari malaikat, doa dari para malaikat untuk hamba-hambanya yang beriman yang berjalan dalam keridhaan. Dialah yang senantiasa berselawat untuk kalian dan para malaikatnya untuk mengeluarkan kalian dari dalam kehidupan kegelapan yang bermacam-macam. Kegelapan hawa nafsu yang menyelimuti hati kita, angan-angan yang mengombang-ambingkan kita. Begitu pula kedengkian, kebencian, permusuhan, syirik di hati kita semua merupakan kegelapan yang berpengaruh terhadap kehidupan kita baik sehari-hari, bermasyarakat, begitu pula kehidupan kita berbangsa maupun bernegara. Yang beriman, yang selalu mengingat Allah akan dikeluarkan dirinya dari kegelapan tersebut dan Allah akan masukkan ke dalam cahaya yang menerangi jiwanya, menerangi kehidupan.
Penutup ayat ini, wa kana bil mu'minina rahima. Sungguh Allah amat penyayang terhadap orang yang beriman. Mungkin nggak Allah akan meninggalkan, mengabaikan orang yang selalu mengingat, yang selalu menyebut namanya, yang selalu bersyukur padanya, yang selalu memohon perlindungan kepadanya? Mustahil. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Oleh karena itu orang-orang yang seperti di dunia, orang yang hidup dalam suasana aman, di hari akhirat nanti, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang berjiwa tenteram, irji'i ila rabbik, kembalilah ke haribaan Tuhan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, berkumpullah kamu bersama hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Yang dipanggil Allah khusus orang yang jiwanya tenteram. Bagaimana mungkin jiwanya akan tenteram kalau setiap hari perbuatannya bertentangan dengan nurani? Kalau perbuatannya merugi orang di sekelilingnya. Tapi kalau orang yang selalu bersahabat dengan nuraninya, tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hati nuraninya, dan selalu betul-betul bersikap baik mulia terhadap orang yang di sekelilingnya, hatinya selalu mengingat Allah, orang seperti ini tidak akan pernah goyah dalam hidup. Jadi bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan, bukan karena mobil mewah, bukan karena rumah mewah orang merasa damai, tapi walaupun tinggal dalam sebuah gubuk yang kecil, makan sederhana, jiwanya akan mulia dan damai. Saya berikan contoh buat Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin kenal dengan Nabi Allah Yusuf, walaupun belum pernah berjumpa. Di seputarnya banyak kisah-kisah khurafat. Khurafat yang merupakan bahagian dari infiltrasi Israeliat, yang menggambarkan Nabi Yusuf ketika kawin dengan Zulaiha. Padahal ini tidak benar sama sekali. Ini infiltrasi. Bagaimana mungkin seorang nabi akan menikahi wanita yang mau mengkhianati suaminya? Berusaha lagi berulang kali, mustahil. Apalagi pada saat Yusuf dibebaskan, suaminya masih ada. Suaminya masih ada. Nah, kita ingin bicara mengenai Yusuf. Tumbuh dalam pendidikan perhatian seorang pemuka negeri Mesir, Azizul Mesir. Tampan, menarik, tapi dia orang yang bertakwa kepada Allah dan selalu mengingat kebaikan tuannya. Ketika wanita ini ingin menggoda Yusuf karena ketampanannya, Yusuf menolak. Bahkan dia melarikan ke arah pintu. Ketika sampai di depan pintu, wanita ini menarik pakaian Yusuf dari belakang. Tahu-tahu tuannya yang membesarkan dirinya masuk ke dalam rumah. Si perempuan dari cinta menjadi benci. Dia mengatakan, qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'a. Bagaimana hukumnya orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, ingin memperkosa istrimu? Yusuf mengatakan, hiya rawadatni an nafsi, bukan saya, tapi dia yang berupaya untuk apa? Menarik saya, menggoda saya. Terjadi pertengkaran, subhanallah, datang dari keluarga wanita ini yang menjadi saksi. Coba periksa, seandainya pakaian depan yang sobek, ini menunjukkan bahwa Yusuf yang berusaha. Tapi kalau seandainya pakaian belakang yang sobek, berarti Yusuf melarikan diri, wanita ini yang menarik dari belakang. Yang menjadi saksi keluarga wanita ini. Wa syahida syahidu min ahliha. Suaminya bukan memisahkan di antara keduanya, tapi dia mengatakan kepada Yusuf, kepada istrinya, istaghfiri, mohon ampunlah kamu. Kemudian memerintahkan Yusuf untuk melupakan hal ini. Jangan diceritakan, jangan disebutkan. Seharusnya dipisahkan di antara keduanya. Islam memerintahkan untuk betul-betul memisahkan dan menjaga jarak di antara pria wanita, apalagi kalau sudah terbukti ke arah tersebut. Dan laki yang dayuth, yang tidak punya cemburu, yang bisa menjerumuskan istrinya ke dalam perbuatan yang enggak baik, tidak akan mencium bau syurga. Ad-dayuth haramun alaihil jannah. Akhirnya wanita ini menjadi buah bibir. Wanita ini menginginkan anak angkatnya yang dibesarkan. Kan biasa ada lingkungan pergaulan, mungkin teman-teman arisan sama-sama ya, di antara keluarga menteri pejabat. Akhirnya dia tidak puas, dia undang teman-teman wanitanya
Pada acara jamuan makan, masing-masing diberikan pisau setelah makan, kemudian diberikan buah. Lalu spontan dia perintahkan Yusuf untuk keluar. Begitu Yusuf keluar dengan ketampanannya, wanita ini betul-betul terpana tanpa disadari mengiris jarinya. Lalu wanita ini yang katanya namanya Zulaiha, fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Ini laki-laki yang menyebabkan saya tergoda, ya, yang kalian cemohkan saya. Saya setiap hari melihat dirinya, sedangkan kalian cuma melihat satu kali. Sudah seperti ini. Dia ingin benarkan perbuatannya ya, dengan cara seperti ini. Saya masih lebih kuat iman saya dibandingkan kalian. Akhirnya wanita-wanita ini bersama-sama menggoda dan membujuk Yusuf untuk mengikuti kemauan mereka. Kalau tidak, mereka akan bersaksi untuk menjerumuskan Yusuf ke dalam penjara. Apa jawaban Yusuf? Nah, ini yang kita ingin pelajari. Yusuf ketika menghadapi tawaran tersebut, kalau jiwanya memang jiwa yang bejat, pasti akan menyambut. Betul enggak? Dia akan direkomendasikan mungkin nanti menjadi pejabat tinggi di negaranya. Bersama kecantikan, tapi dia menjawab, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Wahai Tuhanku, aku lebih suka memilih penjara daripada mengikuti bujuk rayu mereka. Kalau engkau tak palingkan aku dari mereka, ya Allah, aku takut terjerumus dan menjadi orang-orang yang bodoh. Dia mendekam dalam penjara dalam waktu yang lama. Menyelamatkan dirinya dari tipu daya syaitan. Nah, saya ingin tanya pada para jamaah. Dia mendekam dalam penjara, hatinya bergelisah tidak? Bergelisah tidak? Tidak. Orang kalau berjalan dalam kebenaran, hatinya bersyukur dan bangga. Tapi kalau dia turuti kemauan wanita tersebut, bagaimana hatinya? Sepanjang masa dia akan mencemoohkan, yang akan memaki dan memandang rendah dirinya. Karena terbujuk oleh perbuatan syaitan. Betul nggak Ibu sekalian? Tapi masuk ke dalam penjara, dalam keridhaan Allah, hatinya akan tenang dan damai. Itu yang diharapkan didambakan oleh orang-orang yang beriman, jiwa yang tenang. Dengan sedikit nikmat dia akan merasa berbahagia. Tapi orang yang jiwanya tidak tenang, walaupun bergelimbangan kekayaan, hidupnya akan terus dalam penderitaan. Oleh karena itu, selagi kita dalam kehidupan dunia, hendaknya selalu kita mengingat hari akhir. Fala uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Kita akan berhadapan setiap saat dengan jiwa yang selalu mengeritik kita dalam kesendirian, jauh dari pandangan manusia. Walaupun kita mengajukan saksi-saksi, kita akan selalu mengecam perbuatan kita yang tidak benar. Kemudian ayat sebut innahu allan najma'a idhamah. Apakah manusia beranggapan bahwa kami takkan lagi merangkum dan menyusun tulang-tulangnya? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Sesungguhnya kami maha kuasa untuk kembali menyatukan jari jemarinya. Untuk kembali menyempurnakan jari jemarinya. Kami akan menyusun dirinya kembali bahkan dengan mudah. Dengan mudah bila Allah kehendaki, spontan akan tampil di hadapannya dalam sekejap mata. Sebagaimana yang Allah ceritakan mengenai Nabi Allah Uzair bersama himarnya, ya, diwafatkan Allah selama 100 tahun. Karena dia mengatakan qala an la yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana caranya Allah menghidupkan makhluk yang telah mati? Dia menyaksikan tulang berulang di satu kampung. Dia bertanya-tanya bagaimana Allah akan kuasa menghidupkan yang mati. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Allah wafatkan dia selama 100 tahun. Kemudian Allah bangkitkan kembali. Begitu dia bangkit, Allah bertanya, kam labithta, berapa lama kamu dibangkitkan? Qala labithu yauman au ba'dha yaum. Dia mengatakan, paling-paling cuma 1 hari atau setengah hari. Allah menjawab, qala bal labithta mi'ata am. Kamu sudah tidur, mati selama 100 tahun. Fandur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Coba kamu perhatikan ke himar kamu. Kami akan buktikan sebagai bukti bagi umat manusia.
Fanzur ilal idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Sekarang lihat di depan mata kamu langsung. Himar yang tinggal tulang belulang atau bangkit, Allah bungkus ya, tubuhnya dengan daging, organ-organnya kembali hidup, itu datang menghampiri dirinya. Fanzur ila himarika wa naj'alaha ayatan linnas. Wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Dan bagaimana kami bangkitkan kembali, kami rangkai tulangnya, kami bungkus dengan daging. Kamu saksikan dengan mata kamu. Wa'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua makhluk di alam semesta ini tunduk kepada Allah. Allah kuasa menciptakan kita sekejap mata menjadi manusia. Tapi Allah menciptakan kita bertahap melalui ayah dan ibu agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Bukan karena Allah tidak Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua orang-orang yang sedang kembali. Sebagaimana yang kita ucapkan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bapak, ibu, yang tua, yang muda, kita sedang berjalan menuju Allah, kembali kepada. Kira-kira kalau kita ingin kembali pada Allah, pantas gak kalau kita perhatiannya, kesibukannya, hanya bersibuk mengumpulkan apa? Apa-apa yang terdapat dalam kehidupan dunia. Menghabiskan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, padahal kita sedang kembali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita lakukan, yang akan menentukan nasib kita di hari kemudian. Artinya kita bukan orang-orang yang akan menetap lama dalam kehidupan dunia, tapi orang yang sedang berjalan kembali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya akan bacakan ayat-ayat yang menyatukan antara kehidupan kita di dunia, kebangkitan dan balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi masing-masing dari suratul Qaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, kami yang menciptakan. Dan kami mengetahui apa yang menjadi bisikan-bisikan hatinya. Bahkan kami lebih dekat kepadanya daripada dia dengan pembuluh darah jantungnya. Kalau kita meraba jantung kita, tangan kita merasakan detak jantung kita, ketahuilah Allah lebih dekat kepada kita dibandingkan kita dengan denyut jantung kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika di kanan kiri kita terdapat dua malaikat yang selalu siap siaga. Siap siaga untuk mencatat, menulis semua perbuatan yang kita kerjakan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dia tidak mengucapkan sepatah kata kecuali di sisinya, di kanan maupun kirinya terdapat malaikat Raqib, Atid, ini kata sifat bukan nama. Artinya Raqib yang selalu mengawasi, yang tidak pernah lengah, Atid yang selalu siap siaga. Yang di sebelah kanan Raqib, Atid, sebelah kiri juga apa? Dua-duanya mencatat amal kita, kecuali hati kita. Apa yang masih di hati kita, mereka tidak akan catat. Tapi yang keluar dari mulut kita, ucapan dan perbuatan itu yang akan dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kira-kira di antara kita berapa banyak yang selalu sadar pada saat bicara, pada saat berbuat atau melangkah, malaikat di kanan kiri kita yang mencatat amal kita. Oleh karena itu orang-orang yang soleh, para pendahulu, mereka selalu berhati-hati. Mereka malu terhadap dua malaikat yang mencatat amal mereka, malu kepada Allah yang telah melimpahkan nikmatnya sedangkan dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dengan nikmat. Begitu datang malam hari sebelum mereka tidur, mereka sholat dan mereka beristighfar memohon ampun dari kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Hingga sebelum masuki hari baru, mereka telah memohon ampun kepada Allah dari kesalahan dosa yang mereka perbuat. Orang yang selalu seperti ini melakukan evaluasi, pasti apa? Pasti dengan sendirinya orang ini akan berhati-hati,
akan betul-betul berupaya menyusul keburukan dengan kebaikannya, memohon ampun kepada Allah, dan memperbanyak amalan soleh semata-mata karena Allah, bukan karena selainnya. Dalam kesendirian, keramaian, dia tidak lagi peduli terhadap sanjungan, pujian maupun cacian dan makian. Yang penting Allah Subhanahu wa taala ridha. Seperti yang kita dengar dari ucapan Rabi'ah Al-Adawiyah ketika mengulangi ucapan seorang penyair. Dia mengatakan, ya laitaka tardha, fa ya laitaka tardha wal anamu ridha. Ya Allah, seandainya engkau ridha kepadaku, aku tak peduli walaupun manusia membenci aku. Wa ya laitaka tahlu wal hayatu mariratun. Seandainya kau bersikap manis kepadaku ya Allah, aku tak peduli walaupun hidup ini pahit getir. Fa ya laital ladzi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamin kharabu. Seandainya hubungan antara aku dan engkau ya Allah semarak penuh keindahan, aku tak peduli sama sekali apa. Walaupun orang di sekeliling aku ini memporak-porandakan kehidupan. Idza sahha minkal waddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Seandainya engkau benar-benar cinta padaku ya Allah, aku memandang semua ini ringan, aku anggap semua yang di atas tanah bagaikan tanah liat yang tak berarti. Ini orang yang hatinya penuh kecintaan kepada Allah, mengutamakan keridhaan Allah, tidak akan terganggu oleh kehidupan dunia ini. Tapi begitu kita fokus menuju kehidupan dunia, mulai muncul keserakahan, ketamakan, angan-angan, persaingan, sikut-menyikut, semua karena cinta dunia. Padahal kalau kita cinta pada Allah, beramal untuk Allah, dunia akan ikut di belakang kita semua. Setelah Allah menjelaskan kita kehidupan dunia yang singkat tadi, yang selalu diawasi, wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu ta'in. Datanglah detik-detik sakaratul maut bil haqq, dengan kebenaran yang mutlak, yang tidak meragukan. Inilah yang dulu kalian abaikan, kalian tidak pedulikan. Berbeda dengan orang yang beriman, mereka selalu bersiap-siap menghadapi hari tersebut. Jadi sakratul maut yang berat itu terjadi pada orang-orang yang tidak beriman. Ada cerita-cerita Bapak-Bapak Ibu sekalian yang menakut-nakuti. Nabi pada saat akan meninggal dunia merasakan derita sakaratul maut yang berat luar biasa. Betul tidak? Apalagi kalau orang baca dongeng-dongeng Duratun Nasihin. Itu menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Padahal dalam sebuah riwayat, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Orang yang cinta bertemu dengan Allah, Allah juga mencintai perjumpaan dengan diri. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang tidak menyukai perjumpaan dengan Allah, Allah tidak akan menyukai perjumpaan dengan diri. Saya pengalaman kejadian kira-kira mungkin 15 tahun yang lalu. Saya sedang rapat bersama seorang teman kerja kita, pendiri yayasan kita sama-sama, yang selalu berkontribusi membangun masjid, membangun sekolah, membangun ini. Dia seorang pengusaha dalam bidang kayu. Selalu uangnya dikeluarkan di tempat kebaikan, sedangkan hidup sederhana, sederhana betul-betul. Rumahnya juga nggak besar, kendaraannya juga biasa, tapi selalu berkontribusi untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan sampai ke pedalaman-pedalaman. Sedang kita rapat, dia baca ayat man ahsana fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha, langsung plek. Waktu kita pegang, ternyata dia telah menghembuskan nafas yang terakhir tanpa ada kesulitan. Satu lagi orang tua, tidak jauh dari Cempaka Putih di wilayah Angmor. Dia kumpulkan anak-anaknya semua, dia berikan nasihat, dia bilang, Abah sudah sampai dengkul saat ini. Dia berikan lagi wasiat nasihat, sekarang sudah sampai pusat. Dia berikan lagi nasihat sampai kemari, dia ucapkan syahadat, dia meninggal dunia. Jadi cerita-cerita dongeng yang menggambarkan kematian yang menakutkan, itu semuanya sebetulnya merupakan infiltrasi. Sedangkan orang non-muslim yang Kristen diberikan kabar gembira, bernyanyi bersama-sama, sedangkan orang Islami ditakut-takuti padahal akan berjumpa dengan Allah yang dicintai dan dirindukan. Oleh karena itu banyak justru orang-orang yang amat merindukan Allah. Saya punya teman bersama-sama di yayasan kita di Baituna. Dia pada saat Covid, dia menulis dia punya puisi yang merindukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu berbagi. Allah kasih subhanallah, Allah kabulkan permintaan. Allah wafatkan dalam keadaan tenang.
Jadi Bapak Ibu sekalian, berjumpa dengan Allah bukan menakutkan. Yang menakutkan itu kalau hidup kita melakukan perbuatan dosa maksiat pada saat meninggalkan dunia. Ini yang menakutkan. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai orang-orang yang soleh, beramal, mengerjakan perbuatan baik, berkontribusi dalam kebaikan di tengah-tengah masyarakat, tidak perlu khawatir. Insya Allah mudah-mudahan di dunia hidup dalam keadaan tenang. Pada saat meninggalkan dunia penuh dengan senyum dan tawa. Sebagaimana para sahabat Nabi, fustu wa rabbil ka'bah, tubuh tertusuk, tertikam. Dia mengatakan, aku telah mendapatkan apa yang aku dambakan. Ghadan nalqa Muhammadan wal ahibba, esok kami berjumpa dengan Nabi Muhammad dan para kekasih yang lain. Jadi jangan membuat kita ini takut menghadapi kematian. Tapi bersiap-siap dengan amalan-amalan soleh, bertaubat dan beristighfar. Insya Allah pada saat Bapak Ibu meninggalkan dunia, senyum, tawa, gembira, dan malaikat rahmat akan menyambut kita. Sebagaimana firman Allah, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ketika kalian akan meninggalkan dunia, begitu juga di padang mahsyar, menyaksikan malaikat datang membawa kabar gembira. Kabar gembira bagi kalian. Kalian akan masuk ke dalam taman surga kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Bahkan orang yang akan meninggal dunia, orang yang beriman, Allah perlihatkan tempatnya di surga. Hingga hatinya jauh dari kegelisahan maupun keresahan. Karena kehidupan dunia bagi orang yang beriman merupakan penjara. Tapi begitu dia meninggalkan dunia, kemerdekaan dan kebebasan. Ini bukan berarti orang yang beriman tidak berusaha. Dia berusaha. Tapi dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan di akhirat, dunia di penjara. Tapi bagi orang kafir, dengan azab yang mereka akan hadapi di hari kemudian nanti, dunia surga baginya masih. Jadi jangan kita melihat dunia ini seolah-olah surga kita. Tidak. Surga yang Allah sediakan bagi orang yang beriman setelah kehidupan dunia, di mana kita terbebas dari berbagai macam derita dan kesulitan. Maka jangan iri dengan apa yang ada di tangan orang-orang kafir atau di pejabat-pejabat yang korup, walaupun Bapak Ibu hidup sederhana. Sederhana, bersama Allah jiwa ini akan damai. Saya alhamdulillah sebagai seorang ustadz tidak punya simpanan macam-macam. Tidak punya simpanan. Anak 7, cucu 13. Kita berkumpul alhamdulillah dalam satu arena bersama-sama. Ada rezeki kita nikmati sama-sama. Dalam kesempitan kita menadahkan tangan, tahu datang pertolongan bantuan Allah membuat hati semakin tentram dan yakin kepada Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah saya tidak senang kumpul bersama pejabat ataupun konglomerat. Saya lebih suka kumpul sama orang bawah hingga kita mengingat nikmat Allah. Kecuali pejabat-pejabat yang soleh, yang mau mendengarkan nasihat, kewajiban kita. Tapi kalau kita kumpul bersama mereka, akhirnya yang terbayang dalam benak kita ingin punya mobil mewah, ingin punya rumah mewah. Apalagi kalau mendapatkan rekomendasi, Bapak kalau perlu apa aja silahkan hubungi kami. Akhirnya muncul kesombongan, keangkuhan, beranggapan dunia segala-galanya, padahal wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi waja'at sakaratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah detik-detik sakaratul maut bil haq, itulah yang dulu kamu tidak fikirkan, kamu abaikan dan kamu enggan untuk diingatkan. Setelah itu wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Ditiuplah sangkakala kebangkitan. Itulah merupakan hari yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Pada saat itu setiap orang datang didampingi oleh sa'iq, malaikat yang menggiring, dan saksi yang bersaksi atas perbuatannya. Ini dua malaikat yang di kanan kirinya, sekarang tugasnya berubah. Langsung menjadi penggiring dan menjadi saksi atas perbuatan. Wa qala qarinuhu waja'a kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghitha'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dulu kamu tidak peduli mengenai hal ini. Kamu acuh tak acuh. Jiwa kamu tertutup. Pada hari ini kami buka matamu menyaksikan apa yang dulu Allah telah peringatkan sebelum. Lalu malaikat tampil ke hadapan Allah. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Malaikat yang setia mendampinginya berkata, ya Allah, inilah catatan hamba kamu yang terkumpul di tangan kami. Allah langsung mengeluarkan keputusannya tanpa memeriksa lagi. Karena Allah maha tahu kan. Alqiya fi jahannam kulla kafarin anid.
campakkan ke dalam api neraka jahanam setiap hamba yang ingkar, anit lagi pembangkang. Manna'inil khair, kalau untuk kebaikan kikirnya luar biasa. Tapi kalau untuk foya-foya, pesta perkawinan, ulang tahun, euforia, bermiliar-miliar dikeluarkan. Sebagaimana sumbernya haram, pergi juga ke tempatnya haram. Coba dialokasikan untuk bekal anaknya, berbuat kebaikan terhadap sesama yang membutuhkan, hidup akan damai. Maka campakkan ke dalam api neraka setiap orang yang ingkar, pembangkang, kikir untuk kebaikan, mu'tadin, murid. Selalu hidup melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan. Jiwanya penuh keraguan terhadap hari akhirat. Fa'alqiyahu fil adabis syadid, campakkan dirinya ke dalam adab yang maha pedih. Ayat-ayat yang singkat menggambarkan bagaimana malaikat menghadap kepada Allah. Allah langsung memberikan keputusan, maka nasib hamba tersebut di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kita lihat kelanjutan dari dialog antara apa? Antara malaikat dengan Allah. Sekarang dialog antara syaitan dan manusia. Kita saksikan bagaimana? Wa qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Tadi malaikat yang menjadi pendamping, sekarang syaitan yang mendampingi. Wahai Tuhan kami, bukan saya yang menyesatkan dia, tapi memang dia doyan dan suka. Kalau tidak akan ikut saya. Buktinya nggak semua orang ikut saya. Wahai Tuhan kami, bukan kami yang menyesatkan dia, tapi memang dia berada dalam kesesatan yang nyata. Alhamdulillah Bapak Ibu nggak tergoda kan? Artinya yang tergoda yang memang apa? Sejalan dengan syaitan, berkawan dengan syaitan. Allah mengatakan qala la takhtasimu ladai. Kalian tidak perlu bertengkar di hadapan aku. La takhtasimu ladai qad qaddamtu ilaikum bil wa. Aku telah berikan peringatan sebelumnya kepada kalian. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallaminil abid. Apa yang aku putuskan tidak akan ada perubahan. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah keputusanku, dan aku sekali-kali tidak pernah berbuat aniaya pada hambaku. Wa ma ana bidhallamin bil abid. Lalu setelah itu Allah berpaling dari syaitan dan manusia ini. Yauma naqulu li jahannam halim talati. Lalu Allah bertanya kepada api neraka jahanam, kamu sudah penuh? Sesak, berjubel-jubel? Wa taqulu hal mim mazid. Dia menjawab, ya Allah, apakah ada tambahan lagi dari mereka ini yang ingkar durhaka kepadamu? Kalau dalam suratul Mulk, takadu tamayyazu minal ghaid. Kullama ulqiya fiha faujun stalahum khazanatuha lam ya'tikum nadhir. Api yang di bawah ini, ketika menyaksikan di bibir api neraka jahanam orang-orang yang ingkar durhaka, api tersebut akan melompat menghampiri mereka. Karena murkanya terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Sampai di sini Allah ceritakan bagaimana keadaan orang-orang yang ingkar. Dari mulai kematian mereka penuh dengan penderitaan. Sekarang sebaliknya orang yang beriman. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan surga didekatkan dari orang yang bertakwa. Tanpa mereka harus berjalan bersusah payah. Surga didekatkan dari orang-orang yang bertakwa. Tidak jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Inilah yang dijanjikan Allah bagi kalian. Bagi setiap hamba yang selalu kembali pada Allah. Di saat dia salah, tergelincir berdosa, segera dia kembali kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Hafidh, berusaha untuk menjaga dirinya agar tetap di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Yang jiwanya selalu takut hormat kepada Allah walaupun jauh dari pandangan mata manusia. Bukan karakter yang ditunjukkan pada manusia, tapi memang hatinya takut hormat kepada Allah walaupun jauh dari pandangan mata manusia. Wa jaa biqalbin munib, dan datang ke hadapan Allah dengan hati yang sepenuhnya kembali dan siap menghadapi hari tersebut. Udkhuluha bisalam, masuklah kalian dengan penuh keselamatan dan kesejahteraan. Dzalika yaumul khulud, itulah hari yang kekal dan abadi, bukan hari yang fana dan singkat.
Dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha. Mereka akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan di sisi kami masih ada tambahan-tambahan yang kami sediakan yang tidak pernah terfikir dalam benak mereka semua. Kita lihat dalam ayat ini secara singkat Allah jelaskan kehidupan kita di dunia yang diawasi, dikontrol, kemudian bagaimana nasib orang-orang yang meninggalkan dunia dalam keadaan yang penuh penderitaan, dibangkitkan juga dalam ketakutan, digiring oleh malaikat datang ke hadapan Allah. Allah tidak berikan kesempatan untuk berbicara, tapi Allah katakan campakkan ke dalam api neraka jahanam. Lalu syaitan yang diikuti ternyata berlepas tangan pada hari tersebut. Atau di sisi yang lain Allah gambarkan bagaimana surga didekatkan dari orang yang beriman. Mereka mendapatkan bukan hanya apa saja yang mereka inginkan, tapi Allah sediakan tambahan-tambahan dari apa yang mereka tidak duga. Itu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kalau kita berbicara mengenai kehidupan dunia ini sebagai penutup, ketika kita dibangkitkan Allah bertanya, Kam labithtum fil ardi adada sini. Berapa lama kalian hidup di dunia? Qalu labithna yauman aw ba'da yaumin fas'alil adil. Ya Allah, kami paling hidup cuma 1 hari atau setengah hari, tanya pada mereka yang berhitung. Dijawab oleh Allah, qala illa bithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Allah katakan, ketahuilah, sebetulnya kalian hidup amat singkat dan cepat kalau kalian tahu. Perbandingannya hari akhirat yang tidak berakhir dengan kehidupan dunia yang begitu singkat. Kira-kira pantas gak Bapak Ibu kalau kita fokuskan perhatian kita ini untuk kehidupan dunia? Padahal kita sedang kembali menuju Allah. Ambil dari dunia kita yang kita perlukan, selebihnya gunakan untuk pendidikan anak kita, keluarga kita, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, berkontribusi dalam perbaikan bangsa dan negara. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Penasihat Majelis. Kalau kita nggak mampu memperbaiki orang, paling tidak memperbaiki diri kita, menjaga diri kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena orang sudah katakan umum lumrah berbuat yang salah, kita ikut bersama mereka. Akhirnya kita dikumpulkan bersama mereka. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Bapak Ibu, termasuk saya, mudah-mudahan dijaga. Jangan sampai saya sampaikan kebaikan, tapi ternyata saya jauh dari kebaikan. Saya mengingatkan agar orang berbekal, ternyata saya lupa untuk menyiapkan bekal saya. Maka yang pertama dipanggil di hari akhirat siapa? Ulama. Sebelum orang awam dipanggil, ulama akan dipanggil. Sudahkah kalian menyampaikan amanat Allah? Mudah-mudahan Allah bebaskan kita dari hisab yang berat. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Ada yang mau bertanya? Silakan. Biasanya berapa? Sampai jam 10 ya, 10 berapa? 11 berapa juga? Alhamdulillah Bapak sekalian, beliau telah menyampaikan soal kiamat yang menyangkut surat Al-Waqiah, Zalzalah dan Al-Qari'ah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, beliau memberikan waktu sampai 11:15. Monggo Bapak-bapak untuk menanyakan 3 pertanyaan, monggo silakan. Nanti ibu-ibu menunggu, masih ada waktu berapa menit nih. Monggo. Bapak-bapak. Oh, Pak Joko, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Ustadz, ini mendahului ini sambil menunggu yang lain barangkali tanya. Di surat Yasin itu di ayat 65, kemudian di surat An-Nur ayat 24 itu menggambarkan atau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu nantinya akan nutup mulut. Apa? Iya. Menutup mulut Iya. manusia. Kemudian sementara tangan akan berkata dan kaki juga akan bersaksi atas segala yang telah mereka lakukan di dunia. Nah, kemudian juga menyatakan secara spesifik bahwa pada hari kiamat kelak, lidah, tangan, dan kaki masing-masing individu akan menjadi saksi atas perbuatan yang dahulu mereka kerjakan. Ini kalau dikaitkan dengan tadi ya, pencatatan malaikat
Rakib Atid barangkali ya, ini bagaimana kemudian peristiwa itu nanti pada tahap mana dari kiamatnya itu? Apakah kan ada tahapan itu saja ya? Ini kira-kira di tahap mana? Demikian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu ya, baru yang lain nanti. Mungkin ibu-ibu boleh diutamakan. Karena hak ibu-ibu kan 3 kali hak bapak kan. Pada saat manusia dikumpulkan di hadapan Allah. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu, bahkan tanpa malaikat pun Allah Maha Tahu. Tapi Allah tidak menghukum dengan semena-mena, melainkan berdasarkan bukti, berdasarkan pengadilan, berdasarkan saksi. Pada saat manusia dihadapkan di hadapan Allah, malaikat membawa kesaksiannya, manusia masih berdusta. Mereka bersumpah mengatakan, kami tidak seperti itu. Seperti yang diulangi dalam Al-Quran, dalam suratul An'am dan surat yang bermacam-macam, mereka mengatakan, ma kunna musyrikin. Maka pada saat mereka masih berdusta, Allah katakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Langsung Allah tutup mulutnya. Karena mulutnya sudah pandai berbohong. Kalau tangan kan belum pernah bicara. Betul enggak? Orang berani berbohong itu karena biasa. Tapi kalau yang tidak pernah berbohong, kalau bohong ketahuan enggak? Maka langsung tangannya berbicara. Kakinya menjadi saksi. Kan kakinya yang berjalan kemana-mana kan? Kaki ini merupakan kendaraan dia. Tangan merupakan alat usahanya. Alat usaha dia kan tangan. Maka apa yang pernah diusahakan dengan tangannya ini, semua akan berbicara. Maka kita dalam berwudu, kita membasuh wajah kita agar kita betul-betul murni menghadapkan kepada Allah. Tangan kita yang kita basuh ini berharap untuk mensucikan, membersihkan dari dosa kelakuan yang kita lakukan. Rambut kita ini, kepala, sebetulnya yang dituju adalah pikiran kita. Kaki kita merupakan kendaraan yang kita gunakan untuk melakukan pekerjaan kita. Nah, orang yang sholat dengan rahmat Allah, Allah bersihkan wajahnya, bersihkan kedua tangannya yang merupakan alat usahanya. Juga Allah bersihkan pikirannya agar betul-betul tertuju pada Allah. Kakinya juga Allah bersihkan dari kesalahan dan dosanya. Nah, sedangkan mereka yang tidak melakukan semua ini, begitu dibangkitkan oleh Allah, mulutnya berdusta, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Dalam ayat yang lain pada surah Fussilat, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Ketika mereka dihadapkan di hadapan Allah, ternyata yang berbicara bukan hanya tangan. Kulit tubuhnya akan bersaksi dengan jujur di hadapan Allah. Lalu mereka berkata, kenapa kalian bukan membela kami, malah bersaksi atas kesalahan kami? Dijawab oleh mereka, Allah yang memaksa kami untuk berbicara dan kami tak berdaya sama sekali. Artinya kemana manusia akan melarikan diri? Saya ingat satu orang bertanya, Ustadz, bagaimana kira-kira gambaran tangan berbicara, kulit berbicara? Kira-kira ini kan berhubungan dengan syaraf seseorang, dengan alat berbicara. Saya katakan, flash disk bisa bicara. Flash disk, benda yang kita lihat apa? Merupakan benda mati, dia berbicara. CD-ROM juga, saksikan coba. Yang bisa merekam pembicaraan. Kita tahu kan bagaimana data-data yang dengan mudah sekarang terkumpul. Manusia bisa mengumpulkan data, bahkan jejak digital seseorang puluhan tahun yang lampau. Ketika dia bicara salah, dibuka kembali bertentangan dengan apa yang dibicarakan. Betul enggak? Artinya kita lihat bagaimana dengan kecanggihan manusia bisa membuat besi berbicara. Bisa membuat peralatan mereka merekam semua perbuatan mereka. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hari tersebut, kita harus pahami bahwa dimensi kehidupan kita beda dengan dimensi kehidupan dunia. Begitu juga mengenai waktu. Waktu dalam kehidupan dunia ini sebetulnya merupakan apa? Kurungan yang sempit. Kurungan yang amat sempit. Alam semesta begitu luas, luar biasa. Kalau dengan kemampuan yang ada pada kita, tidak mungkin sama sekali apa? Kita membayangkan bagaimana Allah mengatur alam semesta yang begitu luas.
Kalau seandainya orang berkendaraan secepat cahaya dari bumi menuju ke bulan, hanya 1, sekian detik. Kalau menuju matahari dengan kecepatan cahaya 8, sekian menit. Lalu untuk melintasi galaksi kita, itu membutuhkan berapa lama coba? Menuju Andromeda diperkirakan 2,5 juta tahun cahaya. Sedangkan pinggiran alam semesta yang teramati, sekarang yang baru diamati, 93 miliar tahun cahaya. Pinggiran dunia yang teramati, karena yang belum diamati, di luar kemampuan manusia. Kalau 1 detik 300.000, dikalikan 60 menit, dikalikan katakan 24 jam, ya. Kalikan setahun, kalikan 14 miliar tahun cahaya. Kira-kira bagaimana hitungan manusia? Nah, kira-kira bagaimana Allah mengatur alam semesta yang begitu luas? Dengan kecepatan cahaya yang dianggap kecepatan tertinggi, manusia mustahil untuk mampu mengarungi alam semesta tersebut. Tapi bagi Allah, waktu yang jauh bagi kita, dekat bagi Allah. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihatnya jauh, di mata kami singkat dan dekat. Karena apa? Karena dimensi kehidupan kita ini, ya, dan ukuran fisika bumi ini amat terbatas. Nah, di hari akhirat nanti, surga yang Allah sediakan bagi orang yang beriman, laksana luasnya langit dan bumi. Berapa banyak kira-kira? Sekarang ibu-ibu bapak tinggal di rumah kecil kan? Rumah kecil-kecil berdempet-dempetan ya. Apalagi yang tinggal di bangsal dulu. Yang tinggal di mana? Yang tinggal di tempat apa? Camp-camp apa namanya? Camp-camp elit. Kecil-kecil kan? Katakan rumah kita 1.000 meter, 2.000 meter, kecil. Tapi di hari akhirat insya Allah bapak ibu akan menikmati apa? Alam semesta yang begitu luas, mendiami surga tiada batas, dan juga kecepatan waktu di sana beda dengan keadaan kita. Kalau satu harinya sama dengan 1.000 tahun, satu hari kita hanya 24 jam. Oleh karena itu, dengan semangat ini, mari bersama-sama kita bergegas menuju ampunan Allah dan surganya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jangan dunia yang kecil, yang fana, tapi kejar ampunan dan rahmat Allah di hari akhirat nanti. Jadi Pak Joko, berkaitan dengan hal ini, kalau kita lihat dalam surat An-Nur, surat Yasin dan lain sebagainya, untuk membantah kebohongan manusia hingga tidak punya jalan lagi. Ada ibu-ibu yang bertanya? Ibu-ibu monggo aja Ada satu. Oke, monggo Bu Minda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Pak Kiai. Setiap hari tentunya kita berdoa kepada Allah, memohon kebaikan. Tapi kadang-kadang kita berdoa itu suka nafsu, suka mendikte gitu ya kepada Allah. Mohon pencerahan bagaimana sih sebaiknya, karena kalau kami ini sudah yang tua-tua tuh kayaknya yang diminta cukup banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang kita ini menyukai sesuatu padahal kalau diikuti berbahaya buat kita. Terkadang kita tidak menyukai sesuatu padahal itu merupakan kebaikan buat kita semuanya. Allah terhadap hambanya selalu memberikan yang terbaik. Terkadang kita berdoa, ya Allah kabulkan permintaan saya. Kemudian katakan terima doa saya untuk sesuatu yang kalau Allah berikan membahayakan kita. Contoh jangan jauh-jauh. Kalau anak ibu pagi-pagi minta dibeliin rujak. Ibu nggak kasih, si anak mengatakan ibu nggak sayang sama saya. Atau melarang dia katakan untuk keluar siang hari bolong yang panas. Atau mengendarakan sepeda di tempat yang berbahaya. Anak mengatakan ibu ayah tidak sayang sama saya. Padahal si ayah ibu ingin menyelamatkan anaknya. Betul tidak? Nah kita juga hamba begitu. Seringkali kita berdoa mohon pada Allah Ta'ala. Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan kita apa yang kita inginkan. Allah tidak kabulkan. Bukan berarti Allah kikir. Bukan berarti Allah tidak kuasa. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, yang ingin memberikan yang terbaik buat ibu. Saya ceritakan masalah pribadi bukan karena ria. Saya kebetulan pulang dari Mesir. Hidup dalam keadaan sederhana sekali. Bahkan mau menikah pun gak punya apa-apa. Melamar ke sana kemari ditolak ibu-ibu sekalian. Ustadz tidak punya masa depan. Berapa gajinya. Jadi berkali-kali saya melamar ditolak.
Orang tua saya bilang, saya tidak akan melamar lagi kecuali kalau pasti diterima. Saya bilang, Mbah, kita kan laki-laki melamar, ditolak pasti ada apa kebaikan. Allah kasih, subhanallah, akhirnya satu orang tunjukkan satu orang, saya nggak pernah lihat mukanya sama sekali. Diterima, katanya dia orang baik, Masya Allah, saya nikah tanpa lihat mukanya. Baru setelah kawin saya lihat dia. Ternyata Allah berikan buat saya yang terbaik di antara semuanya. Istri yang setia mendampingi kita dalam susah duka, kita kontrak di pinggir kali, padahal bapaknya orang terkemuka, bahkan bapaknya bangga. Anggota DPR dipanggil ke rumah, lihat mantunya tinggal di pinggir kali, rumahnya kecil. Kalau lagi banjir, lipan masuk ke rumah kita. Tapi dia setia mendampingi saya, begitu juga orang tuanya juga berikan dukungan buat kita. Tidak merendahkan kita karena nggak punya apa-apa. Nah setelah itu kita kontrakkan. Kontrak pun hasil jual perabotan rumah tangga saya. Tempat tidur pengantin, lemari pengantin, saya jual buat kontrak rumah. Tapi dia bahagia sekali. Kita lalui hidup pelan-pelan, begitu kontrakan mau habis, kemana kita mau kontrak? Akhirnya Allah tunjukkan kontrakan, ya, yang kebetulan belum habis, saya melanjutkannya. Nah pada tahun kedua, kebetulan saya nggak mau terima uang dari mengajar. Satu orang berikan saya hadiah 1 juta rupiah pada saat itu. Saya berikan emas masih 10 gram kalau nggak salah. Untuk bayar kontrak tahun akan datang. Di tengah jalan satu orang rumahnya, atap rumahnya hancur. Kebetulan janda sudah tua, anak-anaknya juga kondisinya lemah. Saya bilang, saya masih ada waktu untuk kontrakan, saya jual itu emas, saya perbaikin rumahnya bersama jamaah-jamaah yang lain, sampai tertutup dia punya atap, alhamdulillah. Lalu jamaah di kampung tempat saya mengajar bilang, Ustaz, mau pindah kemana nih? Jangan jauh-jauh pindah. Satu orang bilang, Ustaz, saya punya tanah, saya nggak pakai, 200 meter, Ustaz bayar kapan aja. Kita jabat tangan. Besok pagi kita ukur tanahnya, saya telepon sama teman saya bilang, saya pinjam uang 10 juta. Allah kasih, orang tersebut pinjamkan uangnya, masih berharga pada saat tersebut. Kita bangun rumahnya, 6 juta saya gunakan bayar tanah, yang 4 juta buat membangun, Allah kasih pertolongan dari Allah datang. Sampai selesai rumah biayanya hanya 11.500.000, rumahnya 200 meter. Sebelum saya punya rumah ini, kalau saya bayar kontrak, saya nggak bakal dapat rumah. Dan sering saya kalau liwat barang istri, saya bilang ini rumah kalau kita punya, ya, walaupun di pinggir kali, depan kuburan, kita lebih tenang tiap-tiap tahun kita nggak bayar kontrak. Allah kasih, alhamdulillah, Allah nggak kabulkan. Allah gantikan kita rumah yang lebih baik, bahkan milik bukan kontrak. Akhirnya setelah berapa lama kemudian, cawang banjir rumah saya, banjir 3 meter. Allah kasih rahmat Allah kan, nggak lama kemudian setelah berkali-kali banjir datang orang mau bebaskan rumah saya untuk kebutuhan dia, untuk usaha dia. Kita pindah ke Cibubur, dapat rumah, dapat tanah, alhamdulillah komisi, uang saya gunakan untuk membangun, dapat rumah sebesar 750 meter. Karena saya kebetulan terima tamu kan banyak. Baru 2 tahun orang tahu rumah saya jual pada saat tersebut. Saya pindah ke depan yang lebih besar lagi. Dapat tanah 2.500. Karena saya terima tamu cukup banyak. Allah kasih alhamdulillah, gak lama kemudian orang beli lagi rumah. Saya pindah ke belakang, saya bagi buat anak 7. Alhamdulillah bukan dekat dengan konglomerat. Saya gak suka dekat sama konglomerat. Bukan juga dekat sama pejabat, tapi dari rahmat Allah. Nah kalau seandainya saya minta, walaupun kecil rumahnya 50 meter, asal punya, saya terbebas dari kefikiran untuk mengontrak sana sini. Jadi ibu kita semua ini seringkali dijauhkan dari sesuatu kebaikan untuk kita, Allah berikan yang lebih baik lagi. Tapi kalau kita mendikte Allah, kalau saya nggak diterima doa saya nggak mau sholat lagi. Pernah nggak dengar Bapak Menteri pada era Soeharto ketika dia ditangkap masuk penjara? Saya nggak sebutkan namanya. Si istri bilang kalau doa saya tidak dikabulkan, saya tidak mau sholat lagi. Pernah dengar nggak? Saya nggak sebutkan namanya. Saya ketawa pada saat tersebut. Yang butuhkan kita,
Yang berbuat salah juga suami kamu, melakukan tindakan korupsi. Kok sekarang kamu ancam Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu ini memiliki nilai di sisi Allah, padahal nilai kita Allah yang berikan. Coba merendah, mohon ampun, menyesali dosanya, Allah akan keluarkan dari kesulitan. Ada satu perempuan datang sama saya, Ustaz, tolong dong nasihati mama supaya saya diizinkan menikah dengan fulan. Mama sampai sekarang belum setuju. Kebetulan ibunya dekat sama saya. Saya bilang begini, saya ajarkan kamu doa istikharah. Nanti Allah yang menentukan. Katakan, ya Allah, seandainya laki-laki ini merupakan pasangan yang kau ridhai buat saya, yang kamu anggap merupakan pasangan yang tepat buat saya, tolong mudahkan dan tenteramkan hati mama saya. Tapi kalau dia bukan laki-laki yang baik, yang tidak sesuai untuk menjadi pendamping saya, jauhkan dari hati saya dan jauhkan dia dari saya. Jangan begitu, Ustaz. Dia minta istikharahnya supaya apa? Allah pasti kabulkan. Saya bilang ini saya nggak punya wewenang sama sekali. Jadi jangan kita mendikte Allah Ta'ala. Biarkan kamu berdoa, nanti Allah yang menentukan. Saya waktu ditolak berkali-kali, saya bilang, ya Allah ini kalau pasangan yang tepat, mudahkan, kalau nggak jauhkan dari saya. Saya nggak bersedih sama sekali. Walaupun pada saat itu kita ditolak, mungkin sebagai orang menganggap apa? Wah ini merupakan merendahkan derajat. Sama sekali enggak. Allah yang terbaik berikan kepada kita. Percayakan hidup kita sepenuhnya pada Allah. Kita, istri kita, anak kita, suami kita, begitu pula anak-anak kita semua. Sudah pukul 10:07 ya. Mungkin ada lagi ya? Boleh, insyaallah. Mungkin cukup ya. Alhamdulillah. Bu Minda, mohon maaf kalau ada kekurangan penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan, Ibu sekalian. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul sekarang dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, setelah doa nanti kita foto bersama karena beliau ada acara. Jadi secepatnya aja, monggo langsung tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, papa, miskin, bodoh, mudah sekali terpedaya oleh hawa nafsu kami dan setan yang merupakan musuh kami. Kami putra dari hamba-Mu. Begitu pula putra dari hamba-Mu yang wanita. Ubun-ubun kepala kami, ya Allah, berada dalam genggaman Kamu. Berlaku atas kami seluruh ketentuan-ketentuan-Mu, ya Allah. Kami tak memiliki daya, upaya untuk menjalankan perintah-Mu, menjauhi juga kemaksiatan, melainkan dengan bantuan dan pertolongan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami selama ini. Kalau Engkau tak mengampuni dosa kami, ya Allah, dan melimpahkan rahmat-Mu atas kami, niscaya kami akan tergolong dari orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau limpahkan atas diri kami. Begitu pula nikmat-nikmat yang Kau telah limpahkan atas kedua orang tua kami. Bantulah kami untuk mengerjakan amalan-amalan soleh yang Kau ridhai. Perbaikilah ya Allah anak-anak keturunan kami, jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang soleh, yang taat padamu, yang mengabdikan hidupnya untuk-Mu. Demikian pula perbaikilah ya Allah kehidupan rumah tangga kami, terangi kami dengan cahaya-Mu, keluarkan kami dari kegelapan hidup ini, dan jadikan kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang soleh, yang senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, yang senantiasa ya Allah mengagungkan dan membesarkan-Mu dalam hidup ini, hingga hidup kami senantiasa dalam keadaan tegar menghadapi cobaan hidup ini, tegar dalam menghadapi godaan dan tipu daya syaitan. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah selawat dan salam ya Allah kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya, sahabat-sahabat beliau yang mulia. Kumpulkan kami ya Allah bersama mereka, bersama orang-orang yang telah Engkau limpahkan kenikmatan, kebahagiaan atas mereka, baik para nabinya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Kasihi mereka, rahmati mereka sebagaimana mereka selalu peduli kepada kami, menyayangi kami,
memperhatikan kami, bersabar menghadapi kekurangan kami. Ya Allah, dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa mereka, dan dosa orang beriman. Bersihkan hati kami dari kedengkian, kebencian, dan permusuhan terhadap hamba-hamba-Mu. Jadikanlah kami, ya Allah, orang-orang yang sepanjang hidupnya menaburkan rahmat, manfaat bagi orang di sekeliling kami. Dan jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan aniaya baik terhadap diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, dan tutup hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Mas.